Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya? Ibu doakan anak ibu dalam keadaan sehat ya nak. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Ibu ingatkan lagi, walaupun kita tetap belajar di rumah, jangan lupa taati protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Daur hidup itu merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan yang dialami makhluk hidup dari lahir atau menetas hingga dewasa. Ya, daur hidup itu adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan yang dialami makhluk hidup. Ini ada daur hidup ayam. Ya, dari ayam bertelur jadi anak ayam muda sampai ayam dewasa, terus ayam dewasa bertelur lagi. Terus ini ada daur hidup kucing. Ya, kucingnya itu beranak jadi anak kucing, kucing muda dan kucing dewasa. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap daur hidupnya. Hewan itu hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi lebih besar. Ya, jadi anak ayam dan kucing itu tidak mengalami perubahan bentuk setiap tahap daur hidupnya. Nah, dia hanya mengalami perubahan ukuran tubuhnya aja dari kecil menjadi besar. Namun, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap daur hidupnya. Tahapan perubahan itu disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis itu ada dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, dia terjadi apabila mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu salah satunya adalah kupu-kupu. Ada lagi ya hewan yang lain, contohnya kupu-kupu. Yuk kita lihat. Metamorfosis sempurna kupu-kupu. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhannya. Contohnya, kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai ketika kupu-kupu bertelur. Kupu-kupu meletakkan telurnya pada daun pohon. Telur kupu-kupu lalu menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan pucuk tumbuhan yang masih lunak, sehingga ulat tumbuh semakin besar dan gerakannya menjadi lambat. Ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang yang terbuat dari air liurnya. Benang-benang yang melekat pada daun atau batang pohon inilah yang disebut dengan pupa atau kepompong. Di dalam pupa, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Setelah perubahan bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari pupa. Kupu-kupu akan bertelur dan metamorfosis kupu-kupu terulang kembali. Nah, itu adalah contoh proses metamorfosis pada kupu-kupu. Anak ibu bisa lihat nih gambarnya. Dari adult butterfly berarti kupu-kupu yang dewasa itu bertelur ya, yang egg. Kemudian telurnya itu bakal berubah menjadi ulat atau larva, ya nak. Kemudian ulat tersebut akan berubah menjadi pupa. Pupa itu atau kepompong ya. Kemudian setelah itu ulatnya berubah menjadi kepompong dan kepompong itu nanti bakal berubah menjadi kupu-kupu. Nah, untuk metamorfosis sempurna ini nak, apabila
setiap tahapnya itu berbeda-beda. Ini kan beda nih nak, telur ke ulat itu kan bentuknya berbeda ya. Nah, itu termasuk ciri-ciri metamorfosis sempurna. Adalah satu lagi ciri-cirinya adalah untuk metamorfosis sempurna ini dia memiliki tahap pupa atau tahap kepompong. Jadi kalau ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yang mengalami tahap kepompong, itu termasuk metamorfosis sempurna. Yang kedua ada namanya metamorfosis tidak sempurna, yaitu terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap saja. Ya, dia berubah bentuk tapi hanya beberapa tahap, tidak semua tahap. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya adalah belalang. Ada contoh lain ya. Sekarang coba kita lihat proses pada belalang. Metamorfosis tidak sempurna belalang. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap pertumbuhannya. Contohnya, belalang. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Belalang meletakkan telurnya di dalam tanah. Telur belalang kemudian menetas menjadi nimfa. Nimfa belum memiliki sayap dan mengalami pergantian kulit sebanyak 4 kali hingga menjadi belalang dewasa. Belalang dewasa sudah mempunyai sayap. Belalang dewasa akan bertelur dan metamorfosis belalang terulang kembali. Nah, itu adalah contoh metamorfosis tidak sempurna pada belalang ya. Nah, di sini anak ibu bisa lihat belalang dewasa itu dia akan bertelur ya nak. Terus dia bakal berubah menjadi nimfa. Nimfa itu adalah yang muda, berarti belalang yang muda. Ya. Nah, untuk metamorfosis tidak sempurna ini, coba anak ibu lihat, yang hanya bentuknya berubah itu hanya pada berapa? Apakah semua tahap? Nah, tidak ya nak, dia hanya berubah itu ketika dewasa telurnya berubah menjadi nimfa. Nah, ketika itu nimfa ini sampai dia dewasa lagi, bentuknya kan seperti itu karena sudah mirip langsung sama induknya. Bentuknya tidak berubah. Yang belum lengkap itu misalnya yang nimfa 1 belum ada sayap, yang nimfa 2 misalnya belum ada kaki-kaki yang tajam. Nah, dia tuh perubahannya hanya seperti itu, tidak berubah bentuk ya, bentuknya tidak berubah. Nah, kalau bentuknya tidak berubah itu dinamakan dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini supaya anak ibu lebih paham, ibu ada lirik lagu yang ibu buat tentang daur hidup hewan dan kita nyanyikan dengan musiknya musik Heli. Oke, kita coba dengarkan ya. Aku punya hewan lucu yang sangat kusukai. Metamorfosis sempurna dan yang tidak sempurna. 1 kupu-kupu, 2 katak, 3, 4 nyamuk lebah. Yang tidak sempurna kecoa dan jangkrik. Itulah beberapa contohnya. Nah, dari lirik lagu ini bisa kita lihat ya nak, yang untuk metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu, ada katak, ada nyamuk, ada lebah. Itu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang tidak mengalami metamorfosis sempurna itu ada kecoa,
jangkrik, dan ada beberapa contoh lainnya. Baik anak-anak ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak ibu lebih paham lagi. Tetap ingat protokol kesehatan. Oke sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.